Perjalanan Ceireit G10. Membeli dalam ketidaktahuan, berdasarkan Veling. Februari 2024 kami beli mobil Daihatsu Ceireit G10 di daerah Magelang. Mobil plat up Bantul. Sebenarnya kami datang dengan tujuan hanya untuk melihat, kalau merasa cocok, lalu mengajak yang ngerti mesin untuk cek. Tapi waktu itu, istri langsung merasa cocok dan memutuskan untuk membelinya dan terjadilah deal di harga Rp15.300.000. Sesudah mobil diantar ke rumah, kami belajar setir mobil, karena kami belum bisa setir. Kami meminta tolong anak teman kerja yang kebetulan bisa ngajari setir. Mas Jovan. Hari pertama belajar berjalan lancar. Hari kedua, sesudah sekitar 2 jam latihan, mobil tiba-tiba mati dan tidak bisa di-starter. Dicoba berkali-kali tidak bisa hidup. Dicoba didorong dengan dimasukkan ke gigi 1 juga tidak mau hidup. Servis pertama di bengkel ke-1. Untung Mas Jovan punya teman-teman yang baik hati, yang mau dimintai tolong untuk mendorong mobil. Mobil akhirnya didorong dan dibawa ke rumah teman yang juga bapaknya Jovan. Lalu teman menelepon kenalan yang buka bengkel. Pak bengkelnya datang dan dari sana mobil ditarik dengan mobil lain, Suzuki Veroza, milik saudara dari teman kami tersebut, menuju ke bengkel. Itu kondisinya mobil tidak bisa di starter. Ini posisi mobil di rumah teman. Mobil dibongkar dan diketahuilah bahwa klep bengkok. Belakangan kami tahu penyebab semua itu adalah timing belt yang putus. Seharusnya kalau timing belt putus, mobil tidak boleh di-starter karena itu akan membuat klep bengkok. Akhirnya mobil selesai diservis dan bisa digunakan. Waktu servis kurang lebih seminggu. Habisnya 1,5 juta. Tetapi kami memberikan uang jasa bagi mereka yang telah membantu mengangkut mobil dari lokasi macet ke bengkel, 500.000. Jadi total 2 juta saat bengkel pertama ini. Klep diganti, timing belt jelas diganti, packing gasket, solenoid dan relay dinamo starter. Ini pengalaman kami bengkel ke mobil yang pertama. Hasilnya menurut kami bagus. Kami kemudian melanjutkan latihan nyetir. Tetangga yang kebetulan guru teknik mesin di sebuah STM berkomentar bahwa mobil kami masih bagus. Mesin masih bagus. Kami senang mendengarnya. Pak guru itu juga sering bengkel di sekolah karena di sekolah peralatan lengkap. Jadi ketika beliau berkomentar bahwa mobil kami masih bagus, kami senang karena ternyata mobil yang dibeli tanpa bantuan pengecekan oleh teknisi ternyata masih bagus. Waktu itu kami melihat-lihat di YouTube pengalaman mereka yang punya Ceireit. Ada yang bercerita mengenai pengalamannya mengganti radiator jadi 2 play di bengkel radiator selaras agar mesin tetap dingin dan AC juga semakin dingin. Kami tertarik juga untuk mencobanya. Dan kami gantilah radiator kami dengan radiator baru 2 play. Habis 2 juta. Tapi karena tukar tambah, radiator lama dihargai 200.000. Jadi kami bayar 1.800.000. Sesudah itu kami berlatih nyetir dengan didampingi oleh seorang tetangga yang sudah berpengalaman. Namun, kadang kami mencoba sendiri. Dan ketika coba sendiri ini, pernah kami nabrak tanggul di sebelah depan kiri dan tiang listrik di sebelah depan kanan. Rusak cat mobil dan bemper kanan kiri jadi seimbang. Mobil jadi lecet-lecet dan bemper agak lepas. Sebelumnya mobil ini tergolong mulus, tapi sekarang jadi ada yang rusak catnya. Lalu lampu bemper depan kiri juga pecah. Bengkelke tanpa pengetahuan sama sekali mengenai permobilan. Suatu ketika kami mau mencoba berlatih, saat di starter, keluar asap dari sekitar daerah setir. Tapi kami tetap jalan. Lama-kelamaan, asap itu demikian kentara setiap kali kami menghidupkan mobil. Kami jadi takut kalau terjadi apa-apa saat menggunakan mobil. Lalu kami putuskan untuk membawa ke bengkel. Sebenarnya kami mau meminta bantuan tetangga untuk mengantar mobil tersebut ke bengkel resmi Daihatsu di Jogja. Tetapi tetangga tersebut menyampaikan kalau di bengkel resmi nanti penggantian onderdilnya bisa mahal. Servis kedua di bengkel kedua. Oleh tetangga direkomendasikan ke bengkel dekat rumah kami. Dia buka bengkel dan dikerjakan sendiri. Permintaan kami terhadap bengkel adalah membenahi kelistrikan sampai semua berfungsi baik. Juga AC agar dibuat lebih dingin karena kurang dingin. Pemilik bengkel memberitahu bahwa saklar switch kombinasinya sudah aus dan itu menyebabkan korslet. Karena dikabari bengkel tidak bisa mendapatkan saklar switch kombinasi, saya beli sendiri online seharga 305.000.
Kemudian bengkel mengganti relay kabel set lampu utama seharga Rp200.000. Jasa instalasi listrik Rp250.000. Isi freon dan oli kompresor Rp250.000. Lalu karena kami mengeluhkan getaran mesinnya terasa, bengkel menyarankan ganti engine mounting dan digantilah 3 engine mounting. Depan, kanan, dan kiri. Habis Rp900.000 dan ongkosnya Rp100.000. Lalu ganti lampu bumper yang pecah saat kami nabrak trotoar. Kami beli sendiri online seharga Rp95.000 dan dipasangke oleh bengkel. Jadi bengkel ke mobil yang kedua ini habisnya Rp2.100.000. Lama bengkelke 2 minggu lebih. Karena bengkel itu di ruang terbuka, kami mendapati bahwa cat mobil kami banyak yang mulai retak atau embukak, kecil-kecil di beberapa tempat. Padahal sebelumnya masih mulus kecuali yang memang nabrak sewaktu kami latihan. Ini sekarang banyak sekali bagian cat yang retak-retak kecil. Tidak tampak kalau dari jauh tetapi kelihatan sekali kalau dari dekat. Ya karena naruhnya itu persis di bawah tritisan, jadi kalau hujan kena aliran air dari genteng, juga kalau panas kepanasan. Kami agak menyayangkan hal ini dan menyesal dalam hati karena sebelumnya mobil kami ini cukup mulus. Mobil diantar ke rumah oleh bengkel. Catatan dari bengkel, dinamo ampernya katanya tekor jadi tidak kuat kalau untuk menghidupkan AC. Harus ganti dinamo amper, kurang lebih biayanya Rp850.000. Jadi mobil bisa dipakai tetapi jangan menghidupkan AC, katanya. Kami terus terang kecewa karena tujuan bengkel ke kali ini adalah membereskan kelistrikan dan AC. Tetapi malah kami tidak bisa menghidupkan AC. Mengenai hal ini kami sebenarnya merasa heran karena sebelumnya tidak demikian. Sebelum ke bengkel mobil kami tetap kuat jalan meskipun menghidupkan AC. Masa sekarang lalu dinamo ampernya tidak kuat? Jadi kami agak ragu dengan apa yang disampaikan oleh bengkel tersebut. Waktu kami coba malam hari berikutnya. Ternyata beberapa lampu masih mati, padahal sebelum dibengkelke lampu-lampu tersebut hidup. Yang mati hanya lampu mundur kiri karena memang tidak ada bohlamnya. Tapi ini lampu lainnya juga mati. Perbaikan yang mencolok adalah lampu utama yang jadi jauh lebih terang. Kemudian warna lampu kota jadi biru. Kemudian hari berikutnya sewaktu kami coba di siang hari, ketika kami pencet klakson, suara klakson tidak mau berhenti dan bunyi terus-menerus. Para pengguna jalan lain jadi terheran-heran. Setelah jalan beberapa jauh dan ketika kami pindah gigi baru klakson berhenti berbunyi. Hal itu berulang beberapa kali. Nah, pagi hari berikutnya, pukul 5 dini hari, klakson mobil berbunyi sendiri tanpa henti membangunkan para tetangga satu gang. Mereka mencari sumber suara dan ternyata itu dari mobil kami. Akhirnya suara klakson melemah dan mati. Saya buka kap mobil, terlihat asap yang banyak keluar dari area sekitaran klakson. Kami melaporkan semua itu ke bengkel. Bengkel bilang bahwa sewaktu dicoba semuanya sudah berfungsi baik. Tapi kami bilang bahwa kenyataannya memang seperti itu dan bengkel akhirnya berjanji akan memperbaiki, tetapi sampai detik ini bengkel tersebut tidak pernah datang ke kami atau menghubungi kami. Karena kejadian itu, kami tidak berani mencoba menjalankan mobil lagi. Ini harus diservis karena kami merasa ada yang korslet dan bahaya kalau digunakan. Jadi hasil dari bengkelke yang kedua ini bisa dibilang kami belum pakai mobilnya. Baru mencoba 2 kali itu pun sangat sebentar, hanya sekitaran setengah jam. Jadi belum kami pakai sama sekali. Tepatnya kami tidak berani pakai karena kami curiga ada yang korslet. Saat itu kami bergabung dengan grup FB Daihatsu Ceirate Yogyakarta. Di sana kami menemukan kontak bengkel yang menurut beberapa anggota komunitas bagus. Kami hubungi bengkel tersebut dan akhirnya diambillah mobil kami untuk diperbaiki. Servis ketiga di bengkel ketiga. Kami menceritakan pengalaman bengkel sebelumnya dan keluhan-keluhan kami. Mengenai dinamo amper yang katanya tekor, bengkel baru ini melakukan pengecekan dan ternyata menemukan bahwa dinamo amper masih bagus. Jadi kemungkinan sebelumnya tekor karena memang terjadi korslet. Keluhan utama adalah kelistrikan. Kami meminta agar semua kelistrikan dibenahi. Kemudian kami juga berpesan kalau misalnya ada yang perlu diganti sebaiknya diganti. Bengkel mengusulkan untuk mengganti booster rem karena remnya terasa keras. Juga setir karena setir sudah goyah. Dan ada beberapa bagian lain yang diganti. Lama bengkelke juga lebih dari 2 minggu. Berikut rincinya. Servis kelistrikan Rp200.000. Klakson Rp75.000. Freon oli vakum Rp150.000. Water outlet Rp150.000. Booster rem Rp400.000. Setir Rp250.000. Tutup bensin Rp100.000. Tutup bensin ini kami memang meminta untuk diganti karena yang milik kami tidak ada kuncinya. Gigi flywheel Rp250.000.
2 relay 70.000. Ongkos bengkel 450.000. Total 2.095.000. Ini pengalaman bengkel K yang ketiga. Mobil diantar ke rumah. Tapi bengkel tidak membawakan onderdil bekas yang diganti. Waktu itu kami tidak menanyakannya karena sungkan. Lalu ternyata tutup bensin juga belum diganti. Sewaktu kami mencoba mobil, yang terasa bagus adalah starternya. Sekarang ketika di starter terasa langsung jreng, mesin bunyi. Kalau dulu kadang pakai cet berulang baru bisa hidup. Kalau sekarang langsung jreng. Mesin juga terasa lebih halus. Yang bagus juga, meskipun mobil kami pakai selama 5 jam untuk latihan, mesin tidak panas. Ketika saya sentuh kap mesin, tetap dingin, tidak panas sama sekali. Namun ada yang terasa beda. Ketika jalan di gigi 1 tanpa digas, mobil jalannya tersendat-sendat dan tidak begitu kencang. Padahal sebelumnya kalau gigi 1 jalannya lancar dan kencang. Ini tidak lancar dan tidak kencang. Kemudian sewaktu kami mencobanya untuk kedua kalinya, ada bunyi seret-seret di bagian bawah mobil dan mobil terasa berat. Kemudian, sewaktu untuk belok tajam, terdengar bunyi klok-klok. Ternyata lampu rem juga tidak nyala. Lampu mundur kiri mati. Lampu kota juga mati sebelah. Kemudian lampu utama menjadi seperti awal lagi, tidak seterang sebelumnya, setelah bengkel K yang kedua. Warna lampu kota kembali seperti semula. Kami melihat tampaknya relay kabel set lampu utama yang dipasang oleh bengkel kedua diambil oleh bengkel ketiga ini. Hanya memang kabel-kabelnya dirapikan. Kami menyampaikan beberapa keluhan ini ke bengkel. Mengenai jalannya mobil di gigi 1 yang nyendal-nyendal dan tidak lancar, bengkel menyatakan kemungkinan bensin kotor, filter, atau karburator. Tangki bensin kemungkinan butuh dikuras untuk membersihkannya. Mengenai suara seret-seret di bawah mobil, bengkel menyatakan kemungkinan itu handremnya tidak membalik. Harus ganti kabel rem. Mengenai bunyi klok-klok saat belok, bengkel menyampaikan itu harus ganti CV join. Lalu lampu mundur dan lampu rem yang mati bengkel bilang, kemungkinan switch-nya sudah rusak. Mengenai relay kabel set lampu utama yang hilang, kami diamkan saja. Kami tidak berani menanyakannya. Servis keempat di bengkel ketiga, bengkel yang sama dengan servis sebelumnya. Akhirnya mobil diambil bengkel. Jadi kali ini, bengkel K yang keempat, yang dikerjakan bengkel adalah, katanya, karena kami tidak nungguin, kuras tangki bensin, ganti kabel handrem, ganti CV join. Itu yang disepakati. Sewaktu mobil dibongkar, katanya naproda kiri sudah aus. Biaya bengkel kali ini, handrem 350.000. CV join 400.000. Naproda 200.000. Bongkar kaki-kaki 200.000. Bengkel kedua ini harusnya habis 1.150.000 tetapi karena salah hitung jadi 1.250.000. Berarti kelebihan 100.000. Lama bengkel K juga 2 minggu lebih. Saya mulai agak curiga dari pengalaman bengkel K sebelumnya. Karena handrem sebelumnya tidak apa-apa sehabis ke bengkel malah bermasalah. Kemudian ketika masuk gigi 1 juga malah bermasalah padahal sebelumnya tidak. Saya mulai cari-cari harga sendiri secara online dan menemukan bahwa beberapa barang dihargai terlalu mahal karena ada yang menawarkan di harga yang bahkan tidak sampai separohnya. Lagi pula, kenapa onderdil bekasnya tidak dikembalikan ke kami? Juga relay kabel set lampu utama yang hilang membuat kami semakin mulai curiga terhadap bengkel ini. Oleh sebab itu, kali ini kami meminta agar barang-barang yang diganti, termasuk saat bengkel K sebelumnya agar dikembalikan ke kami. Dan ketika mau diantar, katanya selang radiator bocor pas di jalan. Mobil terpaksa dibawa pulang ke bengkel lagi. Bengkel bilang harga selang radiator sekitar 90.000. Saya putuskan untuk beli sendiri selang radiator dan juga air radiator atau kulen radiator. Selang radiator ternyata hanya 40.000 dan air radiator 45.000. Saya antar selang dan air radiator ke bengkel. Esok harinya mobil diantar ke rumah. Dan ketika kami coba, saya coba jalan lurus, ternyata mobil belok kanan. Saya mundur dan ulang kembali. Sama, mobil belok ke kanan. Saya turun dari mobil dan cek ban. Ternyata posisi ban kanan sudah miring kanan. Tapi posisi ban kiri malah miring ke kiri. Jadi posisi ban depan itu melebar ke depan dan bagian belakang menyempit. Posisi setir seperti ini hampir lurus, cenderung mengarah ke kiri, tapi ban sudah belok kanan, yang kanan.
sementara yang kiri agak lurus. Selain itu getar mesin sangat keras dan ada suara kletek-kletek di bawah. Roda juga getar hebat ketika jalan. Sewaktu kami hidupkan mesin, tetangga yang lewat memberitahu, itu ada busi yang mati. Kami diajari cara cek busi oleh tetangga tersebut. Dan ternyata benar, satu busi mati. Itu yang membuat mesin getar hebat, paling tidak itu salah satu penyebabnya katanya. Ternyata tidak hanya mati, memang businya tidak dipasang kencang, hanya ditempelkan karena saya buka pakai tangan tanpa kunci bisa. Lalu saya menemukan salah satu skrup di bawah busi itu juga tidak dipasang, karena longgar ke depan sampai sekitar 1 cm. Aneh benar, pikirku, karena bengkelke kali ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan mesin. Kenapa busi jadi lepas dan skrup juga lepas? Karena seharusnya itu tidak perlu disentuh sama sekali, karena hanya servis kaki-kaki, handrem, dan tangki bensin. Saya putuskan beli busi baru sekaligus kunci businya. Busi saya ganti, dan mesin masih bergetar hebat dan bunyi kletek-kletek masih ada. Kami tetap belum berani pakai mobil ini. Takut ada apa-apa di jalan karena roda bergetar hebat dan bunyi kletek-kletek. Kalau ada waktu di siang hari, saya selalu menyempatkan untuk mengamati bagian mobil. Saya menemukan bahwa karet-karet kaki mobil sudah sobek hampir semua. Bahkan di bagian CV join tampaknya stempet juga sudah habis. Saya juga melihat bahwa posisi knalpot terlalu rendah, kayaknya dulu tidak serendah ini. Bergabung dengan grup wa Daihatsu C-Rate, sebenarnya saat kami memasukkan ke bengkel ketiga untuk bengkelke yang keempat kalinya, pada hari yang sama saya bergabung dengan grup wa Daihatsu C-Rate Yogyakarta. Saya curhat di sana dan mendapatkan masukan-masukan. Suatu hari Pak Ari Bekam datang ke rumah untuk cek mobil kami. Malam-malam beliau datang dan akhirnya menemukan bahwa 2 engine mounting sudah putus atau jebol. Saya kaget dan tidak percaya karena engine mounting itu sebenarnya masih baru. Masa sudah jebol? Setelah saya lihat, ternyata memang sudah jebol. Yakni, engine mounting kanan dan kiri. Pak Ari menanyakan apakah engine mounting yang lama bawaan mobil masih disimpan. Karena masih saya simpan, Pak Ari mengeceknya dan menurutnya masih bagus. Sebenarnya tidak perlu ganti engine mounting, katanya. Masih layak untuk dipakai, katanya. Lalu Pak Ari membantu mengganti engine mounting baru yang sudah rusak itu dengan engine mounting bawaan yang lama. Mengenai lampu mundur dan lampu rem yang mati, Pak Ari cek ternyata yang bermasalah bukan pada switch melainkan pada sekering saja. Setelah saya ganti sekering, benar lampu mundur dan lampu rem jadi hidup. Tidak hanya itu, Pak Ari juga ngajari cara menyetir juga, prinsip dasarnya. Akhirnya kami berani mencoba mobil C-Rate kami setelah sekian lama kami tidak berani mencobanya. Kami pakai latihan sampai beberapa kali. Kami menemukan kejanggalan lain, kalau sehabis servis sebelumnya mesin tidak gampang panas, sekarang, baru dipakai jalan belum sampai sekilo pun mesin sudah mulai panas, dan ketika sudah dipakai kurang lebih setengah jam, indikator sudah sampai setengah. Berarti mesin panas sekali. Ini aneh sekali karena sebelumnya tidak seperti ini, bahkan dulu ketika dipakai 4 jam atau 5 jam pun, mesin tidak panas. Kok sekarang panas sekali? Servis kelima di bengkel keempat. Setelah mendengar saran dari anggota komunitas C-Rate Yogyakarta yang lain, akhirnya saya meminta tolong salah satu anggota senior yang direkomendasikan untuk mengganti karet-karet kaki-kaki mobil. Saya membeli sendiri karet-karetnya, juga stempetnya. Bengkel keempat ini sebenarnya tidak buka bengkel, tetapi sering dimintai tolong tetangga untuk menservis mobil mereka. Sebelum membawa mobil ke sana, saya bertemu dengan bapak bengkel ini terlebih dahulu untuk meminta izin dan konsultasi.
Intinya saya ingin mengganti karet-karet kaki-kaki mobil dan minta tolong untuk dicek permesinannya agar paling tidak aman untuk digunakan. Bapak bengkel ini tidak keberatan untuk saya mintai tolong menyervis mobil saya. Mobil kami bawa ke sana. Sampai di sana bapak bengkel langsung komentar, siapa yang setel pengapian, kok kasar sekali. Setelah dicek, ternyata platina harus sudah ganti, lalu ada bagian lain di dalam delco yang juga harus diganti. Kipas radiator juga terlalu kecil, katanya. Lah kipasnya saja seperti ini bagaimana mesin tidak panas, katanya. Lalu ketika dicoba digas sampai pol, fan beltnya putus. Tampaknya bapak bengkel ini sudah tahu bahwa fan belt sudah harus diganti sehingga sengaja digas sampai pol biar putus. Jadi rekomendasi bapak bengkel ini adalah, ganti platina dan komponen lain di dalam delco. Saya lupa namanya, ganti fan belt, ganti kipas radiator. Lalu setelah roda dibongkar, bapak bengkel ini juga merekomendasikan untuk ganti tie rod end karena yang sebelah kiri sudah goyah. Bapak bengkel juga menemukan bahwa knalpot sudah keropos dan sudah bocor, maka menyarankan knalpot diganti. Saya mencari kipas radiator dan tie rod. Di semua bengkel di Jogja tidak ada yang menjual tie rod untuk C-Rate G11. Kalau kipas radiator saya ambil di penjual onderdeal bekas copotan. Sampai 2 hari saya keliling tidak berhasil mendapatkan tie rod yang merek 555. Karena itu yang disarankan bapak bengkel. Ketika bapak bengkel mengamati kembali raen dan tie rod yang ada di mobil saya, ternyata raen dan tie rodnya bukan punya G11, bahkan kanan dan kiri beda. Yang kanan punya klasi, yang kiri punya G10. Lalu yang kanan raen sudah dipotong dan yang kiri tie rodnya sudah disambung dengan mur. Bapak bengkel itu akhirnya mengerti kenapa Tuhan tidak menghendaki saya menemukan tie rod G11 karena kalau berhasil mendapatkan pun akan sia-sia karena tidak akan cocok kalau dipasangkan di raen yang ada. Harus ganti semua. Akhirnya bapak bengkel mencoba mengakali sendiri dari raen dan tie rod yang ada. Ditemukan juga bahwa knakel baik kiri maupun kanan sudah ada las-lasannya juga. Kalau yang kanan, bengkel sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa sudah dilas. Tapi bapak bengkel menyarankan tidak usah diganti dulu tidak apa-apa. Mobil dipakai dahulu nanti kalau ada dana bisa diganti di kemudian hari. Sesudah karet-karet kaki-kaki mobil terpasang dan mesin sudah disetel pengapiannya, juga engine mounting diperkuat pakai engine mounting bekas punya bapak bengkel, maka saya diajak ke bengkel las untuk mengganti knalpot. Baik knalpot maupun pipa diganti semua, hanya ada sebagian pipa yang masih bagus yang tidak diganti. Proses penggantian kurang lebih 1 jam. Setelah selesai, suara mobil jadi jauh sangat halus dibandingkan sebelumnya. Tapi suara kletek-kletek tidak hilang karena itu ternyata kalipernya. Bapak bengkel bilang itu tidak apa-apa, hanya memang suaranya mengganggu. Sekarang mobil sudah bisa kami gunakan dengan baik, tetapi PR-nya masih banyak. Pertama knakel. Kedua rak end dan tie rod. Ketiga handrem tampaknya juga belum beres. Tidak tahu apakah dulu benar-benar diganti baru atau tidak oleh bengkel ketiga karena sekarang pun masih ada bunyi seret-seret kayak gendoli sewaktu mobil dijalankan. Keempat, ternyata rodanya pakai PCD 4x114, harusnya pakai PCD 4x110. Hal ini membuat roda tidak bisa dikencangkan sampai benar-benar kencang karena malah akan rusak, jadi harus sering dicek sekrup-sekrup rodanya. Kelima, lampu mundur kiri mati. Lampu spoiler mati, lampu kabin mati. Padahal kayaknya awal beli mobil semua lampu tersebut nyala, kecuali lampu mundur yang memang tidak ada bohlamnya waktu itu. Jadi kami servis kelistrikan 2 kali dan ternyata masih tetap belum beres malah tambah PR-nya. Demikian pengalaman kami dalam memiliki dan menggunakan mobil Daihatsu C-Rate G10 1984. Maksud kami berbagi pengalaman ini agar pemirsa bisa belajar dari kesalahan kami. Kesimpulan kami adalah, bengkel pertama untuk servis pertama kerjanya bagus, tidak meninggalkan masalah. Terima kasih Pak Gusi. Bengkel kedua untuk servis kedua mungkin memang kurang pengalaman dengan mobil tua tetapi merasa bisa. Bengkel ketiga, untuk servis ketiga dan keempat, sebenarnya ahli tetapi karena kami tidak memantau proses servis dan kami memang tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai mobil tampaknya ketidaktahuan kami ini dimanfaatkannya dan pengerjaannya dilakukan secara kurang bertanggung jawab sehingga kondisi mobil sebagian besar malah semakin bermasalah. Motivasinya mungkin agar kami rutin bengkelke ke tempat dia sehingga masalah sengaja tidak diselesaikan atau sengaja dibuat masalah baru. Bengkel keempat, untuk servis kelima, orangnya cukup bertanggung jawab dan pecinta mobil tua sehingga ia melakukan pekerjaannya dengan senang hati sehingga hasilnya bagus. Bengkel keempat ini jujur,
Dia mengakui kalau kelistrikan tidak menguasai. Hanya menguasai mesin dan kaki-kaki. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Thomas atau Kung Thomas dan kepada anggota DCJ semua. Semoga pengalaman kami ini berguna bagi pemirsa semua. Salam pecinta mobil tua.